Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama. Katakan amin. Bapak Ibu semua, kekristenan yang benar dan sejati adalah kekristenan yang memusatkan diri secara total kepada Kristus. Seseorang belum layak disebut sebagai orang Kristen kalau Yesus belum menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah saat ini Tuhan Yesus sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara? Dan kendala atau masalah apa saja yang dihadapi ketika saudara akan memprioritaskan Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupanmu? Saudara, di Efesus 5 ayat ke-15 sampai ke-17 dikatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengingatkan kepada kita semua untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana kita harus hidup dengan mempergunakan waktu yang ada dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, tak bisa dipungkiri bahwa tiap orang tentu menginginkan hidup yang berkualitas, itu jelas. Namun, untuk mewujudkan itu tak semudah kita bayangkan. Karena berbagai tantangan selalu kita temui, bahkan menguras banyak energi, juga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup. Maka dari itu, merancang hidup dengan menentukan prioritas dapat menjadi langkah yang baik guna mencapai kehidupan yang seimbang. Dengan mengatur skala prioritas, tentunya dapat membuat kita lebih fokus dalam bekerja dan beraktivitas. Tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Artinya, dengan begitu hidup bisa lebih terarah. Nah, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas diartikan sebagai pekerjaan atau sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, maka ada 3 hal yang perlu kita terapkan. Yang pertama, prioritaskan Tuhan. Kita mencari Tuhan supaya kita memiliki hidup. Amos 5 ayat ke-4 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup." Amin. So, saudara, ketika kita mencari Tuhan, supaya dia menyertai dan memimpin hidup kita, maka kita akan dipimpin kepada kebenaran. Amos 5 ayat 14 ini tertulis, "Maka carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup." Maka dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Alkitab menjelaskan bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Seperti tertulis di Matius 22 ayat ke-37 dan 38. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Matius 6 ayat ke-33 tertulis, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, ketika orang percaya menyadari bahwa Tuhan adalah prioritas dalam hidupnya, tentunya orang percaya akan hidup benar dan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan bertanggung jawab. Nah, di Roma 14 ayat 12 dikatakan demikianlah, "Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Ketika orang percaya menyadari bahwa Tuhan adalah prioritas dalam hidupnya, maka sudah semestinya orang percaya hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus telah memberikan contoh dan menjadi teladan dalam membangun relasi dengan Bapanya sebagai prioritas yang paling utama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tertulis di Markus 1 ayat ke-35. Bapak Ibu, Martin Luther pernah berkata, "Urusan saya begitu banyak sehingga setiap hari saya harus berdoa selama 3 jam. Ia percaya bahwa orang yang telah berdoa dengan baik telah belajar dengan baik. John Wesley berdoa 2 jam setiap hari. Sedangkan Adoniran Judson berdoa 7 kali sehari. Doa yang tekun adalah doa yang menembus secara langsung segala kesukaran dan rintangan. Memukul mundur segala kuasa perlawanan iblis dan menggenapkan kehendak Allah. Katakan amin. Yang kedua, prioritaskan tubuh Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka itu artinya tubuh kita ini adalah milik Allah. Tubuh kita menjadi milik Allah karena sudah dibeli oleh Kristus. Inilah prinsip hidup yang saudara harus pegang dalam menjalani hidupmu sehari-hari.
Status kita bukan lagi seperti dulu, yang bebas untuk berbuat dosa. Status kita sekarang adalah sudah dibeli oleh Kristus. Dirimu bukan milikmu sendiri lagi, tetapi milik Kristus. Status kita bukan lagi sebagai orang yang tidak punya Tuhan. Kita telah dimiliki oleh Kristus. 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." So Paulus mengatakan ini di dalam 1 Korintus 3 16-17 dan dipertegas dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Amin. Nah, apa arti kamu bukan milik kamu sendiri lagi? Kamu telah dibeli. Saudara, itu artinya sederhana. Dan dikatakan sendiri oleh Rasul Paulus bahwa diri kita bukan milik kita lagi. Kita sudah menjadi milik Tuhan seutuhnya. Karena itu marilah kita harus jaga tubuh kita ini agar Allah berkenan berdiam di dalamnya. Dan kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita yang adalah tubuh Tuhan. Bait Allah. Katakan amin. Dan yang ketiga, prioritaskan pekerjaan Tuhan. Di Kolose 3 ke 23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kalau kita menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah dan pelayanan, maka kita akan bekerja secara aktif tanpa mengeluh dan tidak akan merasa bosan. Sikap seseorang dalam bekerja bergantung pada pandangannya untuk siapa ia bekerja. Pandangan seorang pekerja sering tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi malah tertuju kepada manusia. Karena itu, dalam ayat ini kita juga diperingatkan untuk memusatkan pandangan kita kepada Tuhan, Sang Pemberi pekerjaan itu. Dan kita harus memandang semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Hendaklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan gembira, seolah-olah Kristus adalah majikan kita. Dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan, kelak kita akan mendapatkan juga upah daripada Tuhan. Nah, marilah kita bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan upah. Namun, biarlah melalui pekerjaan kita, nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang mendapatkan berkat. Pekerjaan kita dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita tunjukkan motivasi yang baik dan bekerja secara maksimal. Dan dengan bekerja seperti demikian, maka upah sudah disediakan Tuhan buat kita semua. Maka apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik, Bapak Ibu semua, menjadikan Yesus sebagai prioritas utama itu sangat penting sekali. Dimulai dengan yang pertama, prioritaskan Tuhan. Yang kedua, prioritaskan tubuh Tuhan. Dan yang ketiga, prioritaskan pekerjaan Tuhan. Dan inilah saatnya untuk kita bersama-sama mempraktekkannya. Yang siap bersama-sama katakan amin. Mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua agar dalam hidup ini sungguh-sungguh Bapak Ibu dan saya, saudara dimanapun Anda berada, mari kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. So apapun yang terjadi, mari selalu hidup mengutamakan Tuhan. Jelas firman Allah berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan kepada kita semua." Katakan amin. Mari kita jadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Bapa, kami bersyukur hari ini lewat ibadah khotbah minggu ini. Kami belajar Tuhan. Yaitu kami harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan Yesus Engkau selalu menuntun langkah demi langkah kehidupan kami. Kami percaya kalau Tuhan yang menuntun, kami sudah pasti berjalan di jalan yang benar. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh pelayanan kami, tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan total kepada Tuhan. Bapa, pimpin kami, tuntun kami, agar kami terus menghidupi apa yang menjadi kehendak-Mu, menghidupi firman-Mu. Kami rindu tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal dalam setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami tidak mengutamakan yang lain, tapi justru kami mengutamakan Yesus dalam hidup kami. Kami mau Yesus menjadi yang terutama
dalam hidup kami. Kami mau Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Sehingga kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak-Bapak semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.